Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Pada siang hari ini biasanya diisi oleh guru kita Dr. Anda Hajah Bungaria MP, MPD. Hanya saja mungkin satu dan lain hal yang menyebabkan beliau tidak sempat menghadiri pengajian kita, maka untuk menghargai waktu sampai masuknya nanti sholat isyraq, kita lanjutkan pengajian kita yang tadi malam yang membicarakan tentang hikmah-hikmah disyariatkannya kurban untuk orang-orang beriman, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi malam kita melihat dua hadis yang menunjukkan hikmah kenapa kurban itu disyariatkan. Hadis yang pertama menyebutkan bahwa kurban itu ternyata berfungsi sebagai mesin penghapus dosa bagi mereka yang berkurban. Bagi mereka yang berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada putrinya yang terkasih. Siapa namanya? Fatimah Zahra. Ya. Dikatakan kumi ila udhiyatik fashhadiha wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebelumnya ada kalimat yang mengatakan qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laka inda awwali qatratin min damiha kullu dambin amaltihi atau amiltihi. Ya. Rasul perintahkan kepada putrinya ini untuk menunaikan kurbannya, oleh karena sungguh hewan kurban yang disembelih itu setiap tetesan darahnya dari awal tetesan dosa-dosa yang berkurban itu akan diampuni oleh Allah dari semua dosa yang pernah dilakukannya. Rupanya di sini tidak membedakan antara dosa besar atau dosa kecil. Kalau ada yang memahami
bahwa yang dimaksud itu adalah dosa kecil saja, dosa besar tidak. Nah, itu sebuah pemahaman, itu sebuah pendapat yang patut juga untuk dihargai. Nah, karena pasti ada unsur kebenarannya. Hanya saja secara teks hadis ini tidak membedakan dosa besar, dosa kecil. Jadi memungkinkan untuk dimaknai yufidul am. Ya, kedua-duanya. Ya, dosa besar bisa diampuni, dosa kecil pun bisa diampuni. Hanya saja mengampuni dosa besar dengan dosa kecil sudah tentu berbeda. Dosa kecil mungkin sekali kurban bisa selesai, tapi dosa besar sekali kurban belum bisa selesai. Ya, nah makanya kurban ini bukan hanya setahun 2 tahun. Itulah hikmahnya kenapa kurban. Ya, digandengkan dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Entah sholatnya itu sholat 5 waktu ataukah sholat Idul Adha. Ya, pada umumnya ulama memahami bahwa yang dimaksud di situ sholat sunat Idul Adha. Nah, tapi perhatikanlah sholat itu. Adakah sholat yang hanya sekali dilakukan? Sholat itu begitu tiba waktunya ataukah begitu terjadi sebabnya, ya dilakukan lagi. Ya. Sholat Idul Adha begitu tanggal 10 Zulhijjah dilakukan lagi. Setiap tanggal 10 Zulhijjah dilakukan lagi. Terus menerus setiap tahun sepanjang hayat. Nah, begitu juga hanya dengan kurban. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, ya, aku tidak berkurban tahun ini karena tahun lalu aku sudah berkurban. Nantilah tahun depan lagi. Tidak boleh. Selagi engkau memiliki kemampuan, ya, selagi engkau memiliki kemampuan. Ya. Kenapa sholat pun demikian? Ya, jangan mengatakan saya tidak sholat dulu tahun ini, tahun ini saya tidak pergi lebaran dulu, ya, karena tahun lalu sudah, nantilah tahun depan. Ya. Nah, ini sesuatu yang keliru. Sekalipun ibadah itu sunat menurut jumhur ulama, tapi menurut Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, ya, bukan sunat itu, ya, itu tetap wajib itu, ya. Kenapa wajib? Karena Rasul sepanjang hayatnya tidak pernah tinggalkan ini sholat. Semua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, semua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah terus menerus rutin dilakukannya, nah, maka itu dianggap atau dipahami sebagai ibadah yang wajib. Nah, jadi tidak heran kalau ada ulama kita mengatakan kurban itu wajib sebagaimana wajibnya sholat, karena memang perintahnya itu bergandengan di dalam surah Al-Kautsar. Ya. Jumhur ulama tetap mengatakan sunnatun muakkadah, ya, sunnatun muakkadah. Abna'it talabah wa talibat. Jadi ini hikmah yang pertama, ya, setiap tetesan darah hewan yang berkurban dari awal menetesnya darah hewan kurbannya tatkala disembelih, disitulah mulai diampuni dosa-dosanya hingga akhir tetesan. Ya. Hadisnya tidak mengatakan akhir tetesan, tapi dipahami seperti itu, ya. Nah, akhir tetesan darah hewan berkurban. Ya. Tidaklah mungkin kita mampu menghitung tetesannya berapa. Tidak. Sebagaimana halnya seorang hamba yang berkurban itu tidak mampu menghitung berapa dosa yang sudah dia kumpulkan sejak akil balik hingga saat itu. Ya, hingga saat itu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, mesin pencuci dosa. Lalu berikutnya, ternyata kurban juga ini ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Mahiyal udahi, wahai Rasul, apa arti kurban itu? Beliau menjawab, sunnata abikum Ibrahim. Kurban itu adalah tradisi nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau yang populer atau yang pertama melakukan kurban, dan itulah populer disebutkan dalam semua sumber sejarah. Ya. Hanya saja seperti yang disampaikan kemarin, kurban tadi malam, ya, kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sama dengan perkakasnya haji itu bukan dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sudah mulai tawaf di sekitaran Ka'bah itu. Ya. Dan memang informasi Al-Quran dikatakan, inna awwala baitin udi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini itu yang ada di Bakkah. Itulah Baitullah, Ka'bah itu. Orang yang pertama turun di muka bumi ini bukan Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga informasi tentang kurban, ya. Qabil dan Habil, kedua anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah berkurban. Nah, kendati pun ya caranya berkurban itu berbeda. Ya. Yang inti di sini yang kita mau pahami, jawabannya Rasulullah yang kedua setelah ditanya berikutnya mengatakan, wa ma lana minha, wahai Rasul, apa yang kita dapatkan pada saat berkurban? Maka beliau menjawab, ya, likulli sya'ratin hasanatun. Ada riwayat yang lain menyebutkan, al-udhiyatu li sahibiha likulli sya'ratin hasanatun. Bagi orang yang berkurban, maka diberi pahala setiap helai dari bulu-bulunya itu satu pahala. Setiap helai. Tidak ada orang yang mampu menghitung berapa bulu-bulunya hewan kurban itu. Ada yang mampu menghitung. Alismu sebelah yang sedikit itu tidak pernah engkau menghitung berapa helai. Sampai hari ini. Jangankan alis, ada orang yang tidak tahu berapa jumlah giginya. Giginya saja tidak tahu berapa jumlahnya itu. Padahal sudah sekian puluh tahun lamanya bersama, sepanjang usianya. Kenapa tidak tahu jumlah giginya berapa? Ya Allah. Saya teringat ada sahabat saya orang Nigeria, namanya Ahmad Payat. Saya tanya, berapa anaknya? Beliau bilang 32 anaknya. Masya Allah. Pecah rekor ini. 32 anaknya, 16 laki-laki, 16 perempuan. Saya tanya, apakah engkau hafal namanya anakmu yang 32 itu? Katanya, bagaimana tidak? Saya memberikan nama. Saya coba sebut. Dia sebut dulu semua yang laki-laki, 16 tersangkut, tapi dia ingat-ingat. Anak ke-8 barangkali, dia ingat-ingat. Oh, tahu. Dia bilang sudah berapa? 16. Sebut lagi yang perempuan, sebut lagi. Lancar disebut. Perempuan 16 laki-laki, 16 perempuan, jumlahnya 32. Masya Allah. Kira-kira kalian ini tidak usah anaknya, karena tidak mungkin 32 anaknya nanti. Dia itu 32 anaknya karena 4 istrinya, ya. Orang Bugis susah.
Jangankan anaknya, ya. Apa tadi? Itu tadi anaknya 32. Sekarang giginya berapa? Tahu jumlahnya? Tidak tahu. Coba. Giginya tidak tahu. Bagaimana bulunya? Bulu matanya? Ya, belum lagi bulu-bulu sekujur tubuh plus rambut. Mulai dari bulu-bulu betis sampai rambut. Nah, rambut kita, bagaimana lagi dengan rambutnya atau bulu-bulunya hewan kurban? Jauh lebih lebat, jauh lebih banyak. Sapi itu hanya kukunya dan tanduknya, mulutnya yang tidak berbulu, semua berbulu. Hitung coba itu. Bisa hitung itu. Masya Allah. Sebanyak itulah jumlah pahala yang disiapkan oleh Allah kepada hambanya yang berkurban. Subhanallah, subhanallah. Lalu jumlah yang tak terhitung itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itulah sebabnya itu semua ya, dipahami bahwa ternyata berkurban ini tidak hanya selaku mesin pencuci dosa, tapi juga selaku mesin pencetak amal. Mesin pencuci dosa sekaligus mesin pencetak amal. Ya. Di hari kemudian nanti manusia semua pasti mengalami 2 hal ini. Yang pertama selalu menyesal, dan yang kedua selalu risau. Apa gerangan yang membuat mereka menyesal? Oleh karena banyaknya dosa yang sedikitnya amal yang dia lakukan, sedikitnya amal yang dia kumpulkan. Kalau membuka lembaran surat amalnya, ternyata sekian puluh tahun hidupnya di dunia hanya sedikit itu amal yang dia bisa kumpulkan, padahal kesempatannya untuk berbuat amal jauh lebih banyak ya dari apa yang tertulis itu bisa, tapi kenapa dia sia-siakan? Disitulah menyesal, tiada guna. Lalu melihat lagi catatan surat amalnya, nah, dibuka-buka lembaran kejahatan, lembaran keburukan yang pernah dia lakukan sepanjang hayatnya. Selalu risau hatinya, selalu was-was. Nah, berpikir-pikir, mungkinkah kita bisa selamat dari api neraka? Melihat tumpukan kesalahan, dosa yang dilakukannya sepanjang hayat. Oh, anakku semua, ya. Dengan adanya kita berkurban, insya Allah akan mengurangi rasa risau kita dan akan mengurangi penyesalan kita nanti dari kemudian. Apa sebab? Ternyata kurban ini sebagai mesin pencuci dosa sekaligus mesin pencetak amal, akan meringankan timbangan keburukan kita, akan memperberat timbangan kebaikan kita. Maka bersiap-siaplah untuk berkurban. Ya. Selamat menanti datangnya hari raya Idul Adha, dan dari sekarang persiapkan diri untuk berkurban. Kalau engkau bisa beli HP, insya Allah lebih bisa lagi untuk berkurban. Ya, karena HP-nya itu HP bagus yang harganya 2-3 juta. Sementara seekor kambing betina yang usianya 1 tahun itu ya insya Allah tidak sampai 2 juta kalau kita di kosong. Ya.
Kalau 2 juta, insya Allah sudah longgar itu. Kenapa hewan kurbannya harganya 2 juta tidak bisa? HP harganya 3-4 juta bisa. Ada orang 2-3 kali ganti HP-nya setiap tahun. Sementara kurbannya 1 kali dia tidak bisa. Nah ini, di mana imannya ini? Dan di mana pikirannya ini? Nah, jadi itu anakku semua. Sampaikan kepada orang tuanya, ya. Semoga mereka terbuka hatinya, ya, untuk berniat berkurban tahun ini, ya. Bisa juga sebagian kurbannya dibawa ke pesantren, ya, supaya kalian bisa menikmati, mencicipi lezatnya daging kurban. Kalian pun bisa juga berkurban, ya. Kalau pintar, kumpul-kumpul uangnya selama 1 tahun, saya pikir 2 juta itu bisa engkau sisihkan, ya. Bisa engkau sisihkan. Patunganlah dengan teman-temanmu 7 orang. Maka bukan hanya seekor kambing yang kau bisa dapatkan, tapi seekor sapi yang usianya 2 tahun. Masya Allah. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain, ya insya Allah nanti kita akan lihat, ya. Di antaranya lagi nanti akan kita lihat, betulkah menyembelih hewan kurban itu dapat menghilangkan sebagian dari sifat-sifat binatang yang kita miliki? Apa buktinya dan apa landasan teoritisnya? Insyaallah pengajian berikutnya kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taufiqi illa billah, ani tawakkaltu alaihi billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah. Salat la ilaha illallah.